Nah, terus juga bisa jadi faktor yang membuat si anak itu mengalami keterlambatan berbicara adalah gangguan pendengaran. Ini adalah faktor yang paling pertama kalau misalnya kita datang ke tumbuh kembang. Dan faktor terakhir yang agak ditakutkan oleh banyak orang adalah gangguan spektrum autis gitu. Nah, ini adalah info tambahan sebelum masuk ke intinya adalah apa aja sih tahapan dari perkembangan motorik anak yang berhubungan dengan komunikasi. Ketemu lagi sama aku, Ibu Zara, di channel YouTube-nya Khalisa Azara. Dan di video kali ini, Ibu akan ngebahas seputar parenting, khususnya yang berkenaan dengan speech delay. Kenapa? Karena speech delay ini adalah salah satu masalah yang menjadi pengalaman sendiri yang dialami sama Ibu Zara pada saat Zara berusia sekitar 18 bulan. Tapi jauh sebelum membicarakan ke arah bagaimana ibu memberikan terapi gitu ya, memberikan terapi agar Zara pada akhirnya di titik ini alhamdulillah sudah keluar dari fase speech delay ini. Ada baiknya Ibu Zara menjelaskan beberapa faktor yang bisa menyebabkan seorang anak itu mengalami keterlambatan bicara. Oke, jadi faktor pertama yang biasanya menyebabkan seorang anak itu mengalami keterlambatan berbicara adalah kondisi lingkungan tempat tinggal si anak yang menggunakan lebih daripada satu bahasa atau bilingual. Entah itu bahasanya itu antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris atau internasional, atau juga bahasa misalnya bahasa suku gitu ya, antara bahasa Indonesia, bahasa Sunda, bahasa Indonesia, bahasa Jawa, atau bahkan lebih daripada dua bahasa yang terjadi atau yang lebih sering didengar di lingkungan rumah tersebut. Nah, hal itu yang akan menyebabkan anak itu mengalami keterlambatan bicara karena dia tidak dimasuki oleh kata-kata yang sama, struktur kata yang sama, sehingga dia bingung untuk memilih bahasa mana yang pertama kali akan ia ikuti. Nah, biasanya kalau misalnya seperti itu, ada baiknya seandainya memang kita adalah orang yang memang kebetulan berbeda suku atau berbeda kebangsaan gitu, warga kenegaraan dengan pasangan, kita menentukan dulu nih untuk anak kita berbicara pakai bahasa yang mana dulu, pakai bahasa ibu yang mana dulu. Nanti selanjutnya setelah dia sudah bisa hafal atau sudah lancar terhadap satu bahasa tertentu yang dijadikan bahasa ibunya, selanjutnya baru diperkenalkan dengan bahasa-bahasa lainnya. Nah, terus juga bisa jadi faktor yang membuat si anak itu mengalami keterlambatan berbicara adalah gangguan pendengaran. Ini adalah faktor yang paling pertama kalau misalnya kita datang ke tumbuh kembang dan mengeluh anak ini belum bisa berbicara gitu ya pada usianya, maka yang akan dites adalah pendengarannya. Karena ketika si anak mengalami gangguan pendengaran atau bahkan anak itu tidak bisa mendengar, dia akan sangat terganggu dalam hal berkomunikasi. Karena logikanya bagaimana dia bisa menirukan kata-kata, bagaimana dia bisa memahami ibu ayahnya berbicara seperti apa kalau dia tidak pernah atau kurang mendengar suara-suara atau bahasa dari orang-orang di sekitarnya. Jadi memang pada saat bayi lahir itu kan biasanya dites nih seluruh panca indera, nggak ada masalah. Tetapi ada baiknya ketika bayi berusia 3 bulan, 6 bulan sampai 1 tahun itu seorang ibu tetap lebih peka atau lebih telaten gitu ya untuk mengecek apakah si anak ini mengalami gangguan pendengaran atau enggak. Contohnya adalah hal-hal kecil seperti misalnya ketika dia sudah bisa membuka mata, mendengar omongan kita usia 3 bulan, dia diperkenalkan dengan bunyi-bunyian. Apakah dia respon terhadap bunyi-bunyian tersebut? Bisa dengan tanda matanya mengikuti arah suara, atau dia mulai mengikuti apa ucapan kita meskipun itu tidak memiliki arti kayak gitu. Nah, itu adalah salah satu tanda bahwa pendengarannya tidak terganggu. Tetapi jika memang ternyata setelah dicek pendengarannya itu terganggu, maka sebelum melakukan terapi wicara yang berlapis-lapis untuk membuat si anak ini bisa berkomunikasi, maka yang harus pertama kali dilakukan adalah menyembuhkan
penyakit atau apa yang membuat dia menjadi kurang mendengar. Nah, biasanya itu si anak akan diberikan kayak alat gitu ya, alat untuk bisa menangkap suara-suara yang ada di sekitarnya dengan lebih jelas. Terus juga biasanya faktor yang ketiga adalah adanya perbedaan struktur dari organ indera perasa kita, apakah itu bibir sumbing misalnya ya, atau memang lidahnya lebih pendek, atau misalnya memang seperti ada perbedaan dari struktur rongga mulut yang menyebabkan si anak itu kesulitan untuk mengucapkan kata-kata apalagi berbicara. Jadi keinginan sudah ada, kemudian dia juga sudah mengerti apa yang diucapkan oleh orang tuanya, tetapi dia tidak bisa menirukan karena adanya gangguan atau hambatan dari struktur organ tubuhnya. Nah, terus juga untuk orang tua yang memang tipikalnya itu adalah pendiam dan jarang ngajak anak ngobrol, ada baiknya itu segera dihilangkan karena anak akan mudah belajar kosakata, anak akan mudah mengenali benda-benda di sekitarnya, anak akan lebih mudah mengenali label atau labeling terhadap apapun itu gitu ya. Apakah itu nama orang, ayah ibu, mama papa, kemudian haus, perasaan sedih, nangis, lapar gitu. Karena orang-orang di sekitarnya itu mengajarkan dengan melakukan perbuatan sambil diucapkan. Jadi otak anak itu akan melihat bahwa oh, kalau misalnya memegang gelas yang diisi air dan memasukkannya ke mulut itu namanya minum. Jadi ketika misalnya ini minum ya gitu. Jadi kurangnya interaksi bersama orang-orang sekitar itu bisa jadi membuat si anak itu mengalami keterlambatan berbicara. Jadi sering-sering ngajak ngobrol anak, sering ngajak main sambil diajak ngobrol, diajak cerita, itu biasanya akan lebih mempermudah anak untuk memahami bahasa dan akhirnya mereka mau berbicara. Dan faktor terakhir yang agak ditakutkan oleh banyak orang adalah gangguan spektrum autis gitu. Jadi ketika misalnya kita datang nih ke tumbuh kembang, anak saya udah usia 2 tahun belum bisa ngomong nih gitu ya. Ternyata ketika dites pendengarannya nggak masalah. Kemudian udah sering diajak ngobrol. Udah kayak gitu kita juga menggunakan bahasa yang sama, misalnya bahasa Indonesia dulu aja, nggak dicampur sama bahasa daerah ataupun bahasa luar negeri. Nah, tapi masih seperti itu juga. Nah, bisa jadi itu ada indikasi untuk menuju ke arah autis, tetapi jangan khawatir, jangan langsung diberi label misalnya si anak ini autis ya karena nggak mau ngomong usia 3-4 tahun, karena ada banyak hal, faktor internal, faktor cara kita kebiasaan yang harus kita lakukan dan harus kita stop pada saat kita mengasuh anak yang turut menunjang si anak ini bisa lepas dari speech delay-nya atau enggak, dan itu yang nanti akan aku bahas. Nah, ini adalah info tambahan sebelum masuk ke intinya adalah apa aja sih tahapan dari perkembangan motorik anak yang berhubungan dengan komunikasi. Jadi ketika anak sudah masuk di usia 3 bulan, biasanya dia sudah bisa berekspresi. Entah itu menangis karena lapar, entah itu dia tersenyum ketika ibunya menatapnya, entah itu dia tersenyum ketika ibunya memanggil namanya. Nah, itu adalah tahapan di usia anak 3 bulan. Lalu kemudian ketika anak sudah memasuki usia 6 bulan, dia seharusnya itu bisa kurang, bisa lebih. Jadi kalau misalnya usia 7-8 bulan masih belum bisa, maksudnya kalau misalnya dia 6 bulan belum bisa tetapi masuk ke 7-8 bulan sudah mulai bisa menguasai, berarti dia tidak termasuk speech delay. Nah, ketika anak usia 6 bulan, normalnya dia sudah bisa mengucapkan 2 suku kata yang sama, meskipun itu tidak ada arti. Misalnya dada, baba, bubu, mama, papa, tata, nana, kayak gitu ya. Dan itu adalah sesuatu yang seharusnya sering diucapkan juga oleh orang tua untuk memancing dia mau mengucapkan kata-kata 2 suku kata yang sama. Nah, masuk di usia 1 tahun atau 12 bulan, si anak biasanya sudah bisa mulai mengucapkan 2-5 kata yang paling sering dia dengar atau yang paling sering dia butuhkan. Misalnya nama orang tuanya, mama, papa, ibu, ayah. Atau misalnya ketika dia sulit mengucapkan kata ibu, dia bubu gitu ya, atau ayah, yayah kayak gitu.
dia sudah bisa misalnya ingin makan mamam kayak gitu. Jadi 2-5 suku kata, maksimal 10 kata, sampai 10 kata, nggak ada maksimal. 2-5 kata atau sampai 10 kata itu sudah cukup bagus untuk ukuran usia anak 1 tahun dalam perkembangan motoriknya berbicara gitu. Dan biasanya di usia anak 1 tahun itu dia sudah mulai mengerti perintah-perintah pendek. Misalnya ayo tidur, ayo makan gitu. Nah, ayo main, jangan menangis, seperti itu. Nah, di saat momen-momen usia 1 tahun ini, anak sudah mulai ada keinginan untuk menirukan suara atau ucapan yang dikeluarkan oleh orang-orang di sekitarnya. Dan saat inilah kita sudah mulai semakin cerewet pada anak agar kosakata dia semakin bertambah. Masuk di usia 1,5 tahun atau 18 bulan, ini adalah tahapan dimana Ibu Zahra mulai menyadari bahwa Zahra mengalami speech delay sebenarnya. Karena pada saat usia 18 bulan, seharusnya seorang anak sudah mulai bisa memiliki kosakata lebih daripada 10 kata. 10-20 kata gitu ya. Kata tersebut boleh berupa nama-nama orang gitu, meskipun itu tidak jelas itu nggak masalah. Misalnya ketika dia bilang, yang tadi bilang ibu menjadi bubu, makan menjadi mam, minum menjadi num gitu ya. Tapi dia bisa tahu, oh dia haus itu dia minta minum dan dia bilang num, bisa gitu ya. Terus dia juga mulai bisa melabeli benda-benda di sekitarnya. Apakah itu nama hewan, apakah itu nama benda, motor, mobil gitu ya. Ada kucing gitu, bunga, pohon, atau dia bisa melabeli dirinya sendiri. Apakah itu mata, tangan, jari kayak gitu ya. Dibantu oleh musik-musik atau lagu anak-anak itu juga sangat mempengaruhi mereka mudah mengenali anggota tubuh mereka, misalnya kayak gitu. Nah, itu pada saat Zahra usia 18 bulan, jangankan 10-20 kata, dia bilang ibu dan ayah pun dia belum bisa gitu. Dia hanya bisa bilang no, tidak, ya, hanya sebatas itu. Dan disitulah titik dimana Ibu Zahra mulai menyadari bahwa ini anak udah 1,5 tahun, dia belum ada kosakata sama sekali. Dan oke, berarti saatnya ibu melakukan sesuatu untuk mencegah Zahra mengalami speech delay yang lebih berat atau lebih tinggi lagi tingkatannya. Oke, lanjut di usia anak 2 tahun, biasanya dia sudah memiliki kosakata yang jauh lebih banyak. Kalau misalnya secara analisis gitu ya, secara teori, anak itu sudah bisa memahami atau mengingat sekitar 50 kosakata. Nama-namanya akan semakin beragam. Dia mulai mengenal warna, dia mulai bisa menyebutkan angka, dia mulai bisa untuk menyebutkan nama-nama hewan yang tidak familiar seperti hewan laut, serangga kayak gitu ya. Atau juga dia mulai bisa menunjukkan sesuatu yang bersifat 2 suku kata. Dia bisa bilang mau minum, mau makan, mau tidur, atau mau bobo, ayah sini gitu. Sudah bisa merangkai 2 suku kata gitu kan. Jelas atau tidaknya itu memang bisa berbeda-beda gitu. Ada anak yang usianya sudah 2 tahun, dia sudah terdengar jelas artikulasinya. Ada juga yang memang terasa masih hanya orang tuanya aja yang tahu itu maksudnya ke arah mana gitu. Tapi setidaknya ketika anak itu tahu, bisa melabeling benda gitu ya, atau apapun di sekitarnya lebih daripada 20 suku kata, maka anak itu dikategorikan dengan kategori normal gitu. Dan di usia 2 tahun ini pun seorang anak biasanya sudah mulai memahami pertanyaan sederhana. Misalnya, kamu sedih? Kenapa nangis? Gitu. Apa yang sakit kayak gitu. Jadi anak itu sudah mulai bisa merespon pertanyaan itu, bahwa pertanyaan itu merupakan sesuatu yang harus dijawab oleh dirinya atau kesempatan untuk dirinya memberikan penjelasan kepada orang-orang di sekitarnya. Dia juga bisa terstimulasi untuk memberikan pertanyaan pada orang sekitarnya. Apa itu? Nah, di situ kita bisa menjelaskan segala sesuatu yang ia tanyakan atau yang perlu ia ketahui dengan bahasa yang lebih panjang kalimatnya gitu. Tidak harus bahasa yang sederhana cuma 2 atau 3 suku kata.
Pada usia ini, seorang anak sudah bisa melihat ekspresi marah orang tuanya atau penjelasan ketika misalnya dia tidak boleh melakukan sesuatu dan kita menjelaskan dengan panjang lebar, tentunya dengan bahasa yang sederhana tetap, dan dia seharusnya sudah bisa mulai mengerti apa yang dimaksudkan oleh orang tuanya. Lanjut, di usia anak 3-5 tahun adalah usia yang paling dibilang golden age-nya anak-anak dalam berbicara. Dia sudah makin banyak menyerap kosakata baru hingga ratusan, 300-500 kata, dan dia juga sudah mulai bisa bercerita gitu. Jadi dia sudah bisa menceritakan apa yang membuat dia sedih, apa yang membuat dia marah, apa yang terjadi di sekolah kayak gitu. Meskipun SPOK-nya gitu ya, itu masih berantakan. Misalnya, iya tadi Zahra jatuh didorong oleh temannya. Nah, mungkin dia akan bilang, iya Zahra jatuh. Dia menyebutkan nama teman, kemudian dorong Zahra. Nah, tetapi dia sudah mulai mulai berusaha untuk merangkai kata menjadi satu kalimat. Nah, udah kayak gitu dia juga sudah mulai bisa memahami perintah-perintah kita dalam jumlah yang cukup kompleks gitu. Ayo mandi, jangan lupa gosok gigi, nanti setelah itu pakai baju yang ini ya. Nah, dia sudah mulai bisa memahami di usia 3-5 tahun. Oke, setelah menjelaskan tahapan normal yang seharusnya dilewati oleh anak-anak dalam hal berkomunikasi, kita mungkin bisa menimbang atau menilai apakah anak kita itu tergolong normal atau enggak gitu. Cuman di sini sih Ibu Zahra akan selalu menggarisbawahi bahwa kita tidak boleh menyamaratakan perkembangan setiap anak. Anak itu mungkin lebih cepat berbicara dan lebih lambat berjalan, dan mungkin anak kita lebih cepat berjalan tapi lebih lambat untuk berbicara. Poinnya adalah jangan pernah membandingkan perkembangan anak kita dengan anak orang lain. Tapi yang harus kita bandingkan adalah perkembangan dia dibandingkan dengan standar normal. Apakah ada perubahan dengan perkembangan dia di bulan-bulan yang lalu? Seperti itu. Jadi jangan kita membuat anak depresi atau stres dengan membanding-bandingkan dia dengan orang lain, tetapi kita mencoba untuk mendukung dia mencapai target kosakatanya tanpa harus dibandingkan. Ayo kita belajar ini yuk, biar kalau kita ngobrol kita jadi makin enak ngobrol sama ibu misalnya. Biar kalau misalnya Zahra mau sesuatu, ibu bisa cepet ngerti omongan Zahra gitu. Kalau misalnya Zahra nangis tanpa ngomong, kan ibu nggak tahu Zahra maunya apa. Jadi berikan pengertian agar anak itu mau berbicara dengan harapan sesuatu yang memang menguntungkan, menjadikan dirinya lebih baik dibandingkan saat ini, bukan membandingkan dirinya yang tidak lebih baik dibandingkan teman-temannya. Stimulasi yang pertama yang bisa kita lakukan ketika anak tersebut tidak mengalami perkembangan yang cukup normal, yang pertama adalah ikuti semua ucapannya. Ketika anak itu baru bisa berbicara papa, dada, mama, nana, kita ikuti semua obrolan dia. Agar apa? Agar dia merasa bahwa omongan dia itu dimengerti oleh kita, agar dia merasa bahwa dia sedang berkomunikasi dengan kita. Impactnya, ketika kita mengucapkan sesuatu yang menurut dia bukan kosakata dirinya, dia akan tergerak untuk mengikuti omongan kita juga. Karena dalam pikirannya adalah ibu atau ayah kita, mama atau papa kita mengikuti omongan dia dan mereka mengerti apa kata kita. Nah, dia akan terstimulasi untuk mencoba meniru juga apa yang diucapkan oleh kedua orang tuanya atau orang-orang di sekitarnya. Kemudian stimulasi yang kedua adalah kita berbicara sambil bergerak. Arti bergerak di sini adalah kita menirukan tanda gitu ya, ketika kita ingin mengenalkan sebuah kata pada dirinya. Yang tadi saya bilang, misalnya kita ingin mengenalkan kata makan, berarti pada saat kita makan di depan dia, misalnya kita makan nih, ibu lagi makan ya, tapi itu disertai dengan gerakan kita memasukkan makanan ke dalam mulut, sehingga dia akan berasosiasi, oh gerakan seperti itu namanya makan, dan itu pun harus dilakukan berulang-ulang. Itu baru makan aja. Kemudian ayo misalnya dikasih susu di botol nih, ayo ini susu dalam botol, susu. Kita lihat kan barangnya,
Ini susu di dalam botol. Susu botol. Usahakan ketika kita berbicara pada anak, barang yang kita sebutkan itu ada di dekat mata kita. Kenapa? Agar si anak itu bisa melihat langsung ke mata kita sambil melihat, oh, susu itu ini ya yang ada di dekat ibu, sehingga konsentrasinya itu tidak terpecah antara melihat mata kita dan melihat benda yang kita sebutkan gitu ya. Ini botol di dalam, ini susu di dalam botol gitu. Nanti dia semakin sering diperkenalkan oleh kata-kata yang sama dengan gerakan kita, dengan barang yang sesungguhnya, itu akan membuat dia semakin mudah mengenali benda-benda yang ada di sekitarnya, dan dia akan akan melihat artikulasi kita, lidah kita pada saat bilang ini susu, susu, sambil manyun-manyun gitu, biar dia tahu, oh, untuk melafalkan kata u itu mulutnya harus makin maju ke depan, jangan susu. Dia nanti akan akan bingung untuk menirukan itu kok tidak sama dengan ucapan orang-orang di sekelilingnya. Jadi perbanyak berbicara sambil bergerak dan menunjukkan benda realnya ketika kita memperkenalkan sesuatu. Yang ketiga, stimulasinya adalah kita mungkin harus belajar terbiasa untuk membuat narasi. Bedanya dengan yang sebelumnya, kalau sebelumnya kan hanya simple ya, berbicara sambil bergerak. Nah, kalau narasi itu kita seperti dituntut untuk bisa mendongeng atau menceritakan pada anak tentang suatu kejadian, tentang sebuah cerita, tentang alur ceritanya gitu, tentang sebab akibat dengan bahasa yang mudah dimengerti, dengan bahasa yang mudah diucapkan dan dilakukan berulang-ulang. Misalnya, hari ini ayah, ditunjukin ayah pulang kerja membawa tas, membawa. Adik atau siapa sebut namanya menghampiri ayah sambil memeluk. Memeluk itu tanda sayang. Kemudian ayah mencium adik. Nah, itu narasi yang dilakukan secara ekspresif gitu ya, dan dilakukan berulang-ulang, itu akan sangat teringat oleh si anak itu sebagai pembelajaran dia untuk melabelisasi sesuatu, melabelisasi ekspresi gitu. Nah, jadi buat para ibu-ibu dan ayah-ayah yang malas ngomong, apalagi malas cerita, yuk kalau anaknya pengen bisa ngobrol, ngomong gitu ya, kita juga harus mau cerewet bercerita pada dia. Tetapi ceritanya pun dipilih. Kadang kita juga salah memilih, misalnya saya mau beli buku cerita nih buat anak-anak, biar buku cerita anak-anak biar dianya mendengarkan cerita dan kita nggak perlu capek-capek ngarang. Terkadang buku-buku yang kita pilih itu ada di level anak usia 3-5 tahun yang jalan ceritanya itu tidak relate dengan perkembangan otak anak saat itu. Jadi imajinasinya belum sampai, kemudian kita ceritakan karena buku ceritanya bercerita misalnya Putri Salju gitu ya, di usia anak 1,5 tahun diceritain itu, anak itu nggak ngerti karena bahasanya masih banyak yang aneh. Misalnya ada nenek sihir lah, ada ada disulap, ada menjadi mati, seperti itu. Nah, pilihlah buku-buku anak yang memang sesuai dengan tahapan usianya agar anak itu lebih mudah memahami. Andai kita memang punya kekurangan untuk membuat narasi sendiri. Nah, terus stimulasi yang keempat adalah bermain bersama. Hal ini memang menjadi gak gampang karena kalau misalnya kita sibuk kerja di kantor gitu ya, ataupun kita jadi ibu rumah tangga yang kita nggak punya pengasuh anak, itu kita memang harus sering-sering membagi waktu untuk bermain bersama anak, tidak sambil mengerjakan pekerjaan lain gitu, agar kita bisa memahami apa sih yang disukai anak kita, apa sih hobi dia lagi seneng apa sih, dia kecenderungan karakternya itu senang membicarakan tentang apa gitu. Nah, ketika kita bermain bersama anak, selain chemistry kita semakin kuat, maka kita memiliki banyak kesempatan untuk berkomunikasi dengan anak dengan cara yang menyenangkan. Bisa dia seneng bikin main Play-Doh. Ketika main Play-Doh, oke, ibu sekarang mau bikin mie ya. Terus kita gulung-gulung, wah, mie-nya panjang. Oh, ini mie-nya pendek.
hal-hal seperti itu tidak bisa kita lakukan kalau kita tidak mau bermain bersama anak gitu. Jadi jangan mengharapkan anak itu menjadi pintar secara instan dan kita nggak mau memberikan waktu bagi mereka, karena lancarnya komunikasi, perkembangan otak motorik anak itu benar-benar ditentukan oleh bagaimana dia di-treat di lingkungan tempat tinggal mereka. Dan stimulasi yang kelima, sekaligus stimulasi yang terakhir adalah berikan apresiasi berupa pujian ketika anak tersebut berhasil mengetahui kosakata yang baru atau berhasil mengucapkan sesuatu kata yang baru. Karena anak kecil itu senang ketika orang tuanya tersenyum kepadanya, bertepuk tangan untuknya, dan apresiasi semacam itu membuat si anak semakin bersemangat untuk melakukan atau mengekspor lebih banyak kata agar dapat diapresiasi oleh kedua orang tuanya. Karena kita tahu bahwa anak di usia 1-2 tahun, maka dunianya itu hanya sebatas ayah dan ibunya, mama dan papanya, bundanya, bapaknya, seperti itu. Jadi apapun hal kecil yang dilakukan oleh orang tuanya yang memberikan sinergi positif seperti tersenyum, memeluk, I love you, bilang good job, mengacungkan jari, bertepuk tangan, itu ada apresiasi yang sangat berarti bagi anak gitu. Jadi ketika mereka berhasil melakukan sesuatu, beri apresiasi dan katakan pada mereka bahwa mereka bisa melakukan lebih baik lagi daripada sekarang. Oke, tadi itu adalah 5 stimulasi yang bisa kita berikan kepada anak ketika kita mulai merasa bahwa anak kita itu mulai agak terlambat di fase bicaranya, atau kalaupun belum terjadi, ini adalah stimulasi yang bisa kita lakukan agar memancing anak lebih cepat berbicara kayak gitu ya. Nah, cuman pertanyaannya adalah biasanya saya sudah melakukan semua tips yang tadi Ibu Zahra sebutkan, entah itu ikuti semua gerakannya, bermain bersama, beri apresiasi seperti itu, bercerita, memberikan banyak buku cerita anak-anak usia 1-2 tahun, tetapi tidak membuahkan hasil, malah anak itu tetap saja nggak mau ngomong. Sampai kita tunggu mungkin ada perkembangan bulan depan belum ada perkembangan, ternyata di usia 2 tahun anak itu belum bisa ngomong sama sekali, dan kita merasa bahwa apalagi yang harus kita lakukan. Nah, ini akan masuk fase Ibu Zahra membicarakan bagaimana tips atau terapi yang harus kita lakukan untuk anak-anak yang memang sudah mengalami speech delay. Tapi bukan di video ini, tapi di video selanjutnya biar nggak kepanjangan ya. Jadi jangan lupa buat teman-teman atau para ibu yang merasa video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe agar ketika nanti aku mengupload video lanjutannya, teman-teman akan mendapatkan notifikasi bahwa aku sudah mengupload video baru yang membicarakan apa yang harus kita lakukan untuk memberikan terapi pada anak-anak speech delay. Oh ya, tetapi ini di highlight ya, tips yang nanti Ibu Zahra bilang adalah bukan tips yang berupa teoritis, tapi yang benar-benar Ibu Zahra lakukan saat itu. Jadi tadi kan di awal sudah bilang bahwa pada saat usia 18 bulan Zahra belum bisa ngomong sama sekali, dan akhirnya ibu melakukan beberapa cara untuk membuat Zahra tidak speech delay, dan pengalaman itulah yang akan ibu share di video selanjutnya. Mungkin ada juga yang pro, ada juga yang kontra gitu ya, ada juga yang mungkin bisa melakukan cara yang lain, tapi nanti kita akan share ya bersama-sama. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.